Dalam momen hari peringatan Pancasila ini ada pertemuan yang cukup spesial, yaitu Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Meski kedua tokoh ini, Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, sempat bertemu dalam momen Idul Fitri beberapa waktu yang lalu, tapi pertemuan kedua elit ini pastinya akan selalu menjadi menarik sebagai sebuah pembicaraan politik, tentu terkait dengan bagaimana hubungan beliau ini, hubungan keduanya ini diproyeksikan di masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira hari ini ada satu momen politik yang sangat luar biasa karena mampu mempertemukan elit-elit kunci negara ini yang selama ini mungkin ditengarai oleh publik tidak terlampau memiliki komunikasi politik yang tidak terlampau baik-baik saja. Nah, momen ini adalah momen peringatan Hari Pancasila. Dalam momen hari peringatan Pancasila ini ada pertemuan yang cukup spesial, yaitu Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Meski kedua tokoh ini, Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, sempat bertemu dalam momen Idul Fitri beberapa waktu yang lalu, tapi pertemuan kedua elit ini pastinya akan selalu menjadi menarik sebagai sebuah pembicaraan politik, tentu terkait dengan bagaimana hubungan beliau ini, hubungan keduanya ini diproyeksikan di masa-masa yang akan datang. Tentu pertemuan ini sangat haru dan sangat mengharukan karena juga ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang turut hadir dan mendampingi bagaimana pertemuan antara Megawati, Prabowo Subianto, dan di situ ada Gibran Rakabuming Raka. Tentu ini adalah momen pertama kalinya bagi Gibran, sekalipun momen ini adalah momen seremonial, momen formal di mana elit-elit bangsa saling bertemu dalam peringatan Hari Pancasila. Tapi harus kita akui, sejak Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, sejak Jokowi dan keluarga besarnya memiliki hubungan yang tidak baik-baik saja dengan PDIP, ini adalah pertama kalinya Gibran Rakabuming Raka, Megawati Soekarno Putri saling bertemu, yang minimal dalam acara yang seremonial yang disebut dengan Hari Pancasila. Saya kira ada beberapa hal yang kemudian sangat layak untuk kita bicarakan, untuk urun rembuk ya. Kenapa saya sebut sebagai momen spesial pertemuan antara ketiga tokoh ini, terutama hubungan politik antara Megawati dengan Prabowo Subianto dan Megawati dengan Gibran Rakabuming Raka. Pertama, tentu ketika ada pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati, sekalipun ini dalam momen yang cukup formal, momen yang seremonial, ini kan menegaskan bahwa elit-elit di negara kita memang selama ini memiliki hubungan yang baik-baik saja. Sekalipun PDIP itu menegaskan posisinya saat ini berada di luar kekuasaan pemerintah, tidak menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo, tapi secara prinsip sebenarnya PDIP sudah memberikan dukungan politik secara total terhadap semua kebijakan Prabowo. Itu terbukti misalnya begitu banyak kebijakan politik Prabowo seperti kenaikan PPN 12%, soal program makan bergizi gratis, soal revisi undang-undang TNI. Saya kira PDIP tegak lurus memberikan dukungan secara total. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati dalam momen peringatan Hari Pancasila, ini kan menegaskan secara personal hubungan politik Prabowo dengan Megawati itu adalah cukup bersahabat, cukup mesra dan melampaui hubungan-hubungan formal, apakah berada di luar ataupun berada di dalam kekuasaan. Inilah yang kemudian menurut publik bukan tidak mungkin pertemuan yang semakin intens antara Prabowo Subianto dengan Megawati bisa mengubah bagaimana konstelasi politik di masa-masa yang akan datang. Yang menarik juga adalah tentu kita melihat bagaimana ada Pak Gibran di situ sebagai wakil presiden. Sekalipun misalnya tidak ada gestur yang kemudian menunjukkan keduanya ngobrol, saling tegur sapa satu sama yang lain, tapi kebersamaan semacam ini secara formal memang dibaca oleh publik sudah mulai ya, minimal ada indikasi-indikasi keguyupan, ada indikasi kebersamaan yang sudah mulai ditunjukkan oleh pihak-pihak yang mungkin selama ini jarak komunikasi politiknya sedang tidak baik-baik saja. Ada dua hal menurut saya. Pertama, tentu apa yang kemudian bisa mempertemukan momen-momen yang cukup spesial, cukup mengharukan karena di situ ada Gibran dan Megawati Soekarno Putri, ya tentu karena faktor Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia mampu mengkatalisasi, mampu menjadi katalisator bagaimana orang-orang penting, elit-elit kunci saling
bersilaturahmi, saling bertemu sekalipun dalam forum-forum formal. Jadi kalau ada pihak-pihak yang selama ini masih menganggap misalnya hubungan politik antara Megawati, PDIP dengan Gibran yang notabene-nya adalah keluarga Pak Jokowi tidak baik-baik saja, tapi minimal dalam suasana Hari Pancasila ini tokoh-tokoh yang dinilai agak kurang memiliki hubungan yang kurang oke itu bisa bertemu. Itu karena faktor Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang mampu mempersatukan tokoh-tokoh kunci yang selama ini dinilai berseberangan. Bahkan kalau tidak salah, yang hadir dalam acara peringatan Pancasila ini juga ada Pak Tri Sutrisno yang beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu tokoh yang juga turut menandatangani soal usulan sejumlah purnawirawan untuk mengganti wakil presiden. Ini yang saya sebut artinya apa? Faktor Prabowo Subianto mampu memberikan satu sentuhan politik di mana elit-elit yang mungkin selama ini memiliki hubungan politik yang tidak baik-baik saja dan mungkin saling berkonfrontasi satu sama yang lain, tapi bisa bertemu dalam satu forum yang disebut dengan peringatan Hari Pancasila. Nah, yang kedua, saya ingin maknai pertemuan elit-elit kunci ini, tokoh-tokoh kunci ini, kenapa mampu bertemu dan menurut saya cukup hebat dan cukup baik ya sebagai sebuah harmoni kebangsaan. Ya, ini adalah sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila, karena salah satu prinsip dasar dalam nilai-nilai kepancasilaan itu adalah soal persatuan Indonesia. Jadi setelah Pilpres selesai, setelah konfrontasi politik itu berkepanjangan, ya saya kira memang sudah saatnya elit-elit bangsa ini memberikan contoh yang cukup baik bahwa semua perbedaan, semua konfrontasi politik itu mesti ditiadakan dalam momen-momen spesial seperti momen Hari Peringatan Pancasila. Karena prinsip dasar dari Pancasila itu adalah soal gotong royong, persatuan, harmoni, dan kepentingan bangsa dan negara itu harus diletakkan di atas segala-galanya. Oleh karena itu, setelah pemilu selesai, setelah pilkada usai, tentu rakyat itu berharap elit-elit bangsa ini yang selama ini mungkin saling bersaing, saling berkompetisi, dan saling menjatuhkan satu sama yang lain, saatnya berangkulan, saatnya saling bersatu, saatnya saling bergotong royong, saatnya saling bekerja sama untuk membangun kepentingan bangsa dan negara. Apa kepentingan bangsa dan negara? Terutama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang cukup serius seperti kemiskinan, seperti pengangguran, seperti PHK yang terjadi di mana-mana, akses terhadap sumber ekonomi yang merata, dan seterusnya dan seterusnya. Hanya dengan persatuan inilah, hanya dengan persatuan elit-elit kunci di negara inilah kemudian saya turut meyakini sebagai modal dasar bahwa persoalan kebangsaan kita itu akan selesai dan semakin tuntas setuntas-tuntasnya. Inilah yang kemudian saya menjadi penting untuk bicara dua hal ini. Bagaimana pertemuan elit ini kemudian dikonsolidasi sebagai momen pertemuan antar pikiran para tokoh untuk menyatukan kepentingan, untuk menyatukan persepsi, dan yang paling penting secara perlahan harus mulai mengikis bahwa persaingan itu mulai harus ditiadakan setelah tak lagi ada pemilu, setelah tak lagi ada pilkada. Saatnya bergandengan, saatnya bersatu, saatnya saling bekerja sama, bahwa urusan rakyat, urusan kemiskinan, urusan kebangsaan itu mesti diletakkan di atas segala-galanya dibandingkan dengan urusan-urusan yang lain. Nah, yang terakhir yang ingin saya tambahkan adalah apa yang sebenarnya disebut dengan Hari Peringatan Pancasila. Biasanya Hari Peringatan Pancasila itu bertepatan dengan 1 Juni, tapi di Indonesia 1 Juni itu kemarin bertepatan dengan hari Minggu, jadi peringatannya baru dilaksanakan hari ini, Senin tanggal 2 Juni 2025. Dalam konteks peringatan Hari Pancasila itu adalah momen dulu ketika Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya. Ketika bicara tentang kira-kira apa dasar dan ideologi negara kita, seluruh elemen bangsa, para founding father, pada elit-elit kunci, tokoh-tokoh kemerdekaan saat itu berkumpul, bersatu, dan merumuskan apa kira-kira filosofi dasar, landasan dasar, termasuk juga ideologi yang akan digunakan kalau Indonesia itu menyatakan kemerdekaannya dan terbebas dari kolonialisme dan penjajahan. Di tanggal 1 Juni itu kemudian tercetus kesepakatan untuk membuat apa yang disebut dengan Pancasila. Jadi untuk merumuskan persiapan kemerdekaan Pancasila itulah kemudian ada tim 9 yang kemudian merumuskan kira-kira apa saja poin-poin kunci yang kemudian bisa dijadikan sebagai guidance, sebagai petunjuk dasar dari ideologi dan falsafah dasar Indonesia sebagai Pancasila yang kemudian kita anut sampai hari ini. Ada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya.
itulah yang kemudian menurut saya menjadi penting dalam konteks hal-hal yang sifatnya substansial di luar hal-hal yang sifatnya politis, ya, bahwa ada pertemuan elit, ada pertemuan pihak-pihak yang mungkin selama ini masih saling berkonfrontasi, saling bertikai. Di luar itu, bagi saya secara prinsip peringatan Hari Pancasila adalah momen bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia jangan pernah lupa bahwa tanggal 1 Juni itu adalah momen yang sangat historik, adalah momen yang sangat bersejarah, adalah momen yang sangat emosional, karena seluruh energi, kekuatan politik, elit-elit di negara kita, para pendiri bangsa merumuskan bagaimana Indonesia itu punya Pancasila sebagai dasar dan sebagai ideologi yang kemudian dijadikan sebagai instrumen bagaimana falsafah dan menjalankan kehidupan hingga saat ini. Dan terbukti Pancasila itu mampu merekatkan seluruh kepentingan politik yang ada, mampu menyatukan kelompok-kelompok politik yang ada, mampu mengonsolidasi semua kepentingan-kepentingan politik yang ada hingga saat ini. Bahkan ada satu keyakinan, kenapa Indonesia masih berdiri tegak, kenapa bangsa Indonesia itu masih solid sekalipun kita itu cukup beragam dari segi agama, dari segi suku, budaya, bahasa dan seterusnya. Kuncinya ada di Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila itu adalah sesuatu yang hidup, di mana nilai-nilainya harus dijadikan sebagai semangat dan dijadikan sebagai fondasi. Pancasila dalam banyak hal itu sesuai dengan kebutuhan politik yang ada di Indonesia. Jadi terlepas dari pertemuan elit, ada konfrontasi, bagi saya secara prinsip Pancasila sebagai falsafah, sebagai sebuah ideologi dan sebagai sebuah dasar dalam sebuah bagaimana negara kita itu dijalankan harus dijaga. Jangan ada upaya-upaya untuk mengganti misalnya Pancasila dengan nilai-nilai yang lain, karena itu bisa jadi titik kulminasi yang kemudian akan menimbulkan gejolak. Oleh karena itu Pancasila harus kita rawat, harus kita perjuangkan sampai kapanpun, karena hanya dengan Pancasila itulah kemudian seluruh elemen-elemen bangsa yang berbeda dari suku, dari agama, dari adat istiadat, dari bahasa mampu bersatu sama yang lainnya. Saya kira di situ salam politik Syekhun, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi kawan-kawan semua.